Selamat malam saudara sekalian, kita akan membaca bersama-sama dari Kejadian pasal 4 ayat 17 sampai 26. Kita akan melanjutkan eksposisi kita, khotbah kita berseri dari kitab Kejadian pasal 4 ya. Kali ini kita bicara tentang keturunan Kain, Set, dan Enos. Saya bacakan sekalian buat kita, saudara-saudara bisa menyimaknya dengan baik ya, dengan konsentrasi. Kejadian pasal 4 ayat 17, Kain bersetubuh dengan istrinya dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Henok. Kemudian Kain mendirikan satu kota dan dinamainya kota itu Henok menurut nama anaknya. Bagi Henok lahirlah Irad dan Irad itu memperanakan Mehuyael dan Mehuyael memperanakan Metusael dan Metusael memperanakan Lamek. Lamek mengambil istri dua orang, yang satu namanya Ada, yang lain Zila. Ada itu melahirkan Yabal, dialah menjadi bapa orang yang diam dalam kemah dan memelihara ternak. Nama adiknya ialah Yubal, dia yang menjadi bapa semua orang yang memainkan kecapi dan suling. Zila juga melahirkan anak yaitu Tubal Kain, bapa semua tukang tembaga dan tukang besi. Adik perempuan Tubal Kain ialah Naamah. Berkatalah Lamek kepada kedua istrinya itu, Ada dan Zila, dengarkanlah suaraku, hai istri-istri Lamek. Pasanglah telingamu kepada perkataanku ini. Aku telah membunuh seorang laki-laki karena ia melukai aku, membunuh seorang muda karena ia memukul aku sampai bengkak. Sebab jika Kain harus dibalaskan 7 kali lipat, maka Lamek 77 kali lipat. Adam bersetubuh pula dengan istrinya, lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Set. Sebab katanya Allah telah mengaruniakan kepadaku anak lain yaitu ganti Habel. Sebab Kain telah membunuhnya. Lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set juga dan anak itu dinamainya Enos. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Saudara, ada pemikiran begini, bahwa dosa atau kejahatan itu bisa berhenti dengan sendirinya. Saudara setuju nggak dengan statement seperti ini? Ada orang berkata begini misalnya, ini anak kecil kan nakalnya luar biasa gitu. Nanti kalau dewasa dia juga bisa berubah sendiri kok menjadi lebih kalem begitu. Betul nggak bisa begitu saudara? Ya. Atau saudara berpikir, nggak apalah misalnya. Dosanya kecil kok yang sekarang dilakukan. Nanti dia juga sadar sendiri ya. Dan dia akan berhenti sendiri begitu. Betulkah saudara, bahwa dosa itu dampaknya nanti bisa berkurang atau orang bisa sadar dan dampak itu bisa lenyap begitu saudara. Adakah orang yang pertama kali berdosa lalu menjamin dirinya tidak akan berdosa lagi gitu. Sekali berdosa dan dia bisa berhenti gitu, bisa ngerem. Atau justru dia akan bisa berdosa untuk kedua, ketiga dan seterusnya saudara. Nah, saudara, apakah dosa orang tua gitu ya tidak akan turun kepada generasi berikutnya dari leluhurnya? Apakah itu akan berhenti dan tidak akan diteruskan kepada generasi berikutnya? Saudara, kalau kita memperhatikan teks yang kita baca ini, memperlihatkan dampak dosa di dalam keturunan Kain sebetulnya. Ya, Kain sendiri dikatakan membangun satu kota dan dia menamakan kota itu sesuai dengan nama anaknya Henok. Saudara. Nah, istilah kota, saudara, kota itu agak punya kesan yang kurang bagus ya, negatif sedikit. Karena nanti kalau kita lihat di Kejadian pasal 11 ya, itu orang membangun kota dengan menara sampai ke langit. Ya orang-orang itu ya. Dan itu simbol melawan Tuhan, saudara. Jadi ada yang menduga bahwa Kain itu membangun kota itu sebagai tempat perlindungan bagi dirinya. Karena dia seorang pengembara, seorang yang membunuh orang lalu dia lari dan dia takut dibunuh. Maka dia membangun satu kota dan dikatakan dia mau melindungi dirinya dan keturunannya saudara. Kalau kita perhatikan di Kejadian 4 yang minggu lalu dibahas di ayat 14. Situ dikatakan ya, engkau menghalau aku, ini kata Kain ya. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu. Seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa bertemu dengan aku tentulah akan membunuh aku. Jadi Kain ini punya ketakutan tersendiri karena dia sudah pernah membunuh dan dia takut juga untuk dibunuh. Maka dia bangun satu kota, saudara. Jadi orang berdosa, saudara, jangan berpikir akan tenang-tenang saja di dalam hidupnya. Meskipun mungkin dia
diampuni tanda kutip. Tapi rasa bersalah ini, rasa takut dan rasa bersalah ini akan tetap tinggal sebagai konsekuensi di dalam dirinya, saudara. Meskipun Tuhan menjamin sebetulnya kepada Kain bahwa dia tidak akan dibunuh dan dia diberikan tanda supaya orang tidak membunuh. Tapi tetap ketakutan itu ada. Kegelisahan dan rasa bersalah itu tetap ada di dalam dirinya, saudara. Makanya kenapa dia berusaha juga untuk menjaga dirinya, membentengi dirinya dengan kota, ya, dengan kota untuk menjamin dia bisa aman di situ, saudara. Nah, di tempat itulah keturunan-keturunan Kain ini bertambah banyak, saudara. Ya, tadi kita baca beberapa keturunannya, tapi tidak semua disoroti. Tapi yang disoroti adalah dosa di dalam keturunan Kain yang berikutnya, yaitu Lamek, saudara. Ya, kalau diurut-urut mungkin dia keturunan kelima di situ. Ya, nah apa dosa Lamek di situ, saudara? Dosa Lamek itu ada dua yang dicatat di sini. Yang pertama adalah melanggar hukum pernikahan. Ya, Lamek sebetulnya tampaknya ini bukan orang biasa, saudara. Dia kelihatannya orang yang punya kemampuan. Nah, ini kelihatan dari anak-anaknya. Ya, anak-anaknya itu mungkin diajarkan juga ada skill-skill sehingga keturunannya punya keahlian khusus di situ. Ya, Lamek adalah ayah dari para gembala, saudara. Ya, ayah dari para musisi. Nanti anaknya dan cucunya itu ada yang juga musisi keturunannya. Kecapi dan suling di situ. Dan dia juga ayah dari tukang tembaga dan besi, saudara. Jadi ini pasti dia punya kemampuan sehingga anak-anaknya juga kelihatan punya kemampuan di situ, saudara. Tetapi sayangnya Lamek ini bukan ayah yang beriman, ya, bukan ayah yang takut akan Tuhan dan mungkin tidak pernah memikirkan Tuhan. Orang punya skill bagus, ya, keturunannya punya skill bagus, tapi bukan orang yang beriman, saudara. Dan akhirnya kalau orang punya kemampuan tinggi, keahlian bagus, saudara, tapi kalau tidak takut akan Tuhan, tidak punya iman kepada Tuhan, maka ujungnya bisa melawan Tuhan. Pada akhirnya memberontak kepada Tuhan dan melakukan dosa. Nah, dari keturunan Kain, saudara, Lamek ini adalah orang yang pertama kali dicatat memiliki 2 istri. Dan ini menjadi cikal bakal poligami sampai hari ini. Ya. Ada komentar yang mengatakan bahwa tindakan Lamek mengambil 2 istri ini sebetulnya adalah ungkapan kebejatan dia terhadap prinsip pernikahan yang monogami yang ditetapkan oleh Tuhan. Jadi ada unsur memang Lamek ini di dalam hal karakter, di dalam hal ini sangat buruk, saudara. Ada kebejatan di situ. Meskipun orangnya punya skill banyak, keturunannya punya skill juga mewarisi, tapi bukan ayah yang beriman, yang takut akan Tuhan, saudara. Dari mana dia bisa mempunyai pemikiran beristri banyak, saudara? Padahal leluhurnya itu gak dicatat istrinya banyak, saudara. Dari mana itu bisa muncul pemikiran itu, saudara? Tidak ada yang mengajarinya dan tidak ada contoh-contoh sebelumnya. Nah, inilah sifat dosa, saudara. Ya, yang terus merasuk di dalam keturunan demi keturunan dan itu berkembang, saudara. Coba saudara perhatikan saja misalnya seorang anak kecil, ya, yang lahir kelihatannya begitu polos, tidak pernah diajarin berbohong, memukul. Tapi kalau dia sudah besar, dia bisa sendiri, saudara. Bisa berbohong, bisa mukul, bisa tendang gitu ya. Sudah bisa melakukan banyak hal dosa yang sebenarnya nggak pernah diajari. Nah, itulah natur berdosa yang terus berkembang sebetulnya di dalam diri orang, saudara. Ya, di dalam keturunan-keturunan yang ada tanpa harus diajari orang tua tuh sifat dosa itu ada yang sifat namanya dosa turunan itu, saudara. Ya, nah, ini dosa Lamek, saudara. Yang pertama yaitu melanggar hukum pernikahan. Yang kedua, dosa Lamek adalah dia seorang pembalas yang kejam, saudara. Ya, dosa pembunuhan yang pernah dilakukan oleh leluhurnya Kain, nah sekarang terulang kembali kepada keturunannya si Lamek ini. Sebetulnya halnya sepele, saudara. Dia dilukai oleh seorang yang muda. Ya, dipukul, dikatakan ya, dipukul. Tetapi dia membalas dengan membunuh, saudara. Jadi pembalasan ini tidak setimpal sebenarnya. Kalau kita mengikuti hukum, ya, hukum di dalam yang nanti akan ditetapkan oleh Tuhan, ya,
supaya pembalasan itu adil, setimpal, jangan berlebihan. Maka di Keluaran 24 ayat 21 sampai 25 itu dicatat misalnya. Hukum mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki, lecur ganti lecur, luka ganti luka, bengkak ganti bengkak gitu. Nah ini hukum Tuhan tuh mengatur supaya orang membalas itu enggak berlebihan. Kalau kamu dipukul orang sampai bengkak, ya kamu balas, ada balasan setimpal, orang itu hanya boleh dilukai sampai bengkak. Ya, memang di zamannya Lamek ini hukum ini belum keluar, ini baru di Keluaran, itu di Kejadian. Tetapi apa yang dilakukan tuh betul-betul kelebihan sebetulnya. Jadi pembalasan yang sangat-sangat berlebihan dan itu menunjukkan sebuah dendam yang sangat-sangat berat di dalam hati si Lamek ini. Dia membalas dengan membunuh, menunjukkan sebuah dendam sakit hati yang berlebihan di dalam dirinya. Mencirikan sekali lagi karakternya tidak baik seorang Lamek ini. Meskipun punya skill, tapi karakternya sangat buruk. Sangat-sangat mendendam berlebihan itu. Bukan cuma sampai di situ saudara. Setelah membunuh, dia juga nggak merasa bersalah. Kalau kita baca teksnya nggak ada unsur menyesal atau bertobat. Bahkan dia panggil istrinya dan dia ceritakan bagaimana dia membunuh orang. Saudara. Seperti membanggakan dirinya yang baru saja membunuh orang. Menunjukkan dia betapa dia orang yang berkuasa, yang hebat, yang bisa mengalahkan orang dan menghabisi orang. Kira-kira saudara. Orang yang berbuat dosa lalu bisa bangga diri karena berbuat dosa saudara. Ini hati nuraninya betul-betul hampir gak ada mungkin. Gak ada penyesalan, gak ada kegelisahan gitu. Segampang itu membunuh orang dan segampang itu bercerita kemana-mana kepada istrinya saudara. Ya, ini mirip-mirip dengan orang psikopat kali yang sekarang ini ya. Membunuh tapi gak merasa bersalah waktu membunuh saudara. Saudara, kejahatan Lamek itu akhirnya diperbandingkan dengan Kain, leluhurnya itu. Makanya firman Tuhan mengatakan kalau si Kain harus dibalaskan 7 kali lipat, maka Lamek itu sungguh-sungguh serius. 70 kali 7 lipat, saudara. Ya. Lamek ini seorang pendosa, tapi tidak merasa dirinya berdosa. Bahkan dia membanggakan perbuatan dosanya. Sudah sampai hari ini memang juga ada banyak orang yang salah tapi tidak merasa salah, dosa tapi tidak merasa berdosa di hadapan Tuhan. Ya, misalnya para koruptor di pemerintahan ya, yang terus saja mengkorupsi, nggak pernah merasa bersalah dan nggak pernah merasa itu perbuatan yang salah. Ya dianggap wajar aja, apalagi yang korupsi bukan sendiri, tapi berjemaah begitu, rame-rame korupsinya. Oh itu sesuatu yang menjadi nggak dipermasalahkan dan bukan sesuatu yang dosa lagi kelihatannya. Ya, bahkan saya sendiri melihat pembunuh yang tidak merasa dirinya bersalah, saudara. Minta maaf pun nggak pernah begitu. Ya, orang bisa berbuat dosa tapi tidak merasa dirinya berdosa, saudara. Nah itulah menjadi sifat natur dari orang yang memiliki dosa turunan ini dari generasi kepada generasi, saudara. Maka kalau ini terus terjadi, kita lihat generasi makin rusak di dalam Alkitab. Sampai nanti di pasal 6 sudah akan lihat dosa itu bertambah banyak dikatakan sampai harus dimusnahkan dengan air bah, saudara. Jadi kita lihat dosa itu dampaknya makin hari, makin generasi, makin buruk dan makin berkembang, saudara. Sudah di tengah-tengah itulah sifat dosa ya. Nah di tengah-tengah cerita dosa, saudara, dosanya Lamek ya. Di tengah-tengah ini ada hal yang menarik saudara, bagian akhir dari para perikop ini. Yaitu di antara keturunan yang rusak itu kita melihat ada hal yang baik sekali di situ. Ada anugerah Tuhan tetap berlangsung di situ. Dan Tuhan tetap melanjutkan kasih karunia-Nya kepada manusia yang dijanjikan saudara. Di situ dikatakan Set lahir. Ya. Dan Hawa berkata, Allah telah menganugerahkan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habel. Sebab Kain telah membunuhnya. Jadi ini ada berita baik di sini. Ada anugerah Tuhan. Ada kelanjutan dari perjanjian Tuhan karena ada pengharapan
ada anugerah anak yang lain yang menggantikan Habel di situ. Yang akhirnya menghiburkan Hawa. Ya. Nah, ibu mana saudara, orang tua mana yang tidak menderita kehilangan anak seperti Habel? Ya. Dan orang tua mana yang tidak sedih melihat anak yang sulung itu membunuh anaknya, adiknya sendiri. Saudara. Tadi itu penderitaan yang dialami oleh Hawa ya di dalam keluarganya. Sampai melihat keturunan Kain pun gak ada yang betul-betul baik, betul-betul mengingat Tuhan. Saudara. Sampai dikatakan muncul si Set dan Enos nanti. Nah, kesedihan Hawa, penderitaan Hawa, artinya terhiburkan dengan kelahiran dari Set ini yang menggantikan Habel. Sehingga Hawa melihat Set yang lahir ini adalah sungguh-sungguh kasih karunia Allah. Allah menganugerahkan kepadanya anak yang lain. Ini karunia yang berharga di dalam keluarganya. Yang sebelumnya tidak pernah mencari nama Tuhan, tapi melalui Set ini nanti muncul Enos. Ini ada orang mulai memanggil nama Tuhan. Jadi tentunya ini akan membuat Hawa ya saudara, kalau dalam keluarga, kalau anak yang Kain dan keturunannya itu dikatakan keturunan yang rusak, maka nanti dari Set, Enos ini adalah keturunan yang baik saudara. Maka saya yakin ya sebagai orang tua, Hawa akan dan Adam akan lebih concern terhadap anak ini saudara. Di dalam hal kerohanian. Karena dia sudah tahu apa yang terjadi di anak-anak yang lain itu, begitu bejatnya, begitu rusaknya. Sekarang ada Set lahir, maka dia akan setia di dalam mendidik anak ini. Membesarkannya dengan memperkenalkan nama Tuhan, mengajarkan dia untuk takut akan Tuhan, dan berusaha untuk membangun iman anak ini kepada Tuhan, saudara. Dan ini memang perannya orang tua Hawa seperti itu. Dan kita melihat memang akhirnya dari keturunan Set Enos ini nanti orang mulai memanggil nama Tuhan, mulai mencari Tuhan, mulai mau menyembah kepada Tuhan. Nah, ada yang mengatakan bahwa menyebut nama Tuhan itu dimulai dalam lingkungan keluarga Adam sendiri. Ya, Adam dan Hawa. Dalam keluarga itu dulu. Di situ bangkit keturunan orang yang mencari Tuhan, menyembah Tuhan, takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan di situ. Dari keturunan Set ini kita akan lihat nanti ya bahwa perjanjian Tuhan yang pernah kepada Hawa tentang keturunan perempuan itu diteruskan dari garisnya Set ini. Set, Enos dan seterusnya. Mesias yang dijanjikan nanti turun dari keturunan Set ini, bukan dari Kain. Set, Enos dan seterusnya. Nah, kita melihat betapa ini menjadi penghiburan ya di tengah-tengah mendengar generasi yang rusak itu, ada penghiburan, ada pengharapan di tengah-tengah buruknya dosa yang makin menjadi. Ada pengharapan besar yang Tuhan tetap hadirkan. Ya meski dunia ini berdosa, tapi tidak bisa membatalkan rencana Tuhan dan tidak bisa dikalahkan oleh dosa. Tuhan tetap bisa memelihara, memunculkan generasi untuk menerangi dunia, untuk menggarami dunia ini. Ya, terbukti dari Set, Enos, orang akhirnya mulai mencari Tuhan, saudara. Ini kasih karunia Tuhan. Ya, di dalam keluarganya Adam dan Hawa yang generasi-generasi yang lain rusak, tapi ini generasi yang dipelihara Tuhan untuk nanti meneruskan keturunan-keturunan orang beriman di dalam providensia Allah tentunya, saudara. Semakin kita lihat orang buruk, saudara, di sekitar kita, lingkungan kita tambah buruk dan makin buruk, bukankah di situ Tuhan memanggil kita untuk menjadi orang yang memberikan teladan yang baik, contoh yang baik, sikap yang benar, saudara. Bukankah Tuhan mau dimanapun kita berada anak-anak Tuhan, di tengah-tengah dunia ini, kita menjadi orang yang menjalankan fungsi sebagai garam, sebagai terang dunia ini, saudara. Saudara jangan menganggap enteng atau remeh dampak dari dosa ya. Ya, itu berkembang, saudara. Itu turun-temurun itu berkembang dan dosa turunan itu terus berkembang, saudara. Kita semua lahir di dalam keadaan berdosa. Demikian anak-anak kita nanti lahir juga dalam keadaan berdosa. Maka tanpa diajari sekali lagi, mereka akan berdosa dan berdosa.
membuahkan dosa, kecenderungan hatinya akan terus melahirkan dosa. Maka salah satu tugas penting orang tua adalah membawa anak-anak itu kepada kebenaran, mengenalkannya kepada kebenaran, yang akhirnya bisa membebaskan, memutus rantai dosa itu, membebaskan mereka dari jerat dosa itu, sehingga mereka tidak lagi di dalam dosa dan membuahkan dosa, tapi membuahkan kebenaran, saudara. Dosa tidak bisa berhenti dengan sendirinya. Bahkan dosa bisa menghasilkan dosa yang lebih buruk lagi, saudara. Ya, sudah kau perhatikan Daud pernah mengambil istri orang lain, dikira akan berhenti dosa sampai di situ. Ternyata tidak. Dosa itu akan melahirkan dosa lagi. Dan dia membunuh, saudara, setelah itu. Sehingga kita tidak bisa meremehkan itu sama sekali. Maka dosa, kalau kita mau berhenti memutuskan itu, maka kita perlu anugerah Tuhan. Perlu kebenaran Tuhan. Perlu kasih karunia Tuhan, saudara. Baru dosa itu dengan pertolongan Roh Kudus itu kita bisa bebas, dimerdekakan, dan kita bisa hidup di dalam dan dibawa ke dalam kebenaran oleh Roh Kudus, oleh firman Tuhan, saudara. Tuhan sekali lagi berkata, kita adalah terang dunia dan garam dunia ini. Maka fungsinya jelas, saudara. Kita yang sudah diselamatkan, sudah ditebus oleh Tuhan, terang dunia dan garam dunia. Fungsinya untuk mengatasi kegelapan dunia, fungsinya untuk menahan kebusukan dosa supaya tidak menjadi-jadi. Itu panggilan kita di dalam dunia ini. Dan Tuhan juga sekali lagi memanggil keluarga orang-orang Kristen, keluarga orang-orang percaya, bisa menjadi saluran kasih karunia Allah. Ya, saluran kasih karunia Allah untuk keturunan kita berikutnya, supaya boleh dididik di dalam iman dan juga bagi orang lain. Saudara, kiranya Tuhan boleh menolong kita ketika merenungkan ini dan melihat dampak dosa sangat-sangat tidak bisa diremehkan. Maka dari keturunan demi keturunan selalu membutuhkan anugerah Tuhan untuk bisa membebaskan mereka dari dosa dan akhirnya membuahkan kebenaran, saudara. Kita tidak bisa, tapi kita tahu Tuhan sanggup mengalahkan dosa itu. Maka kita perlu datang dan membawa seisi keluarga kita, generasi di bawah kita untuk datang mengenal Tuhan dan kebenaran. Dan biar Tuhan boleh memberkati sehingga melalui kita banyak orang juga akhirnya dan keturunan kita boleh mengenal Tuhan dan kasih karunia itu terus dilanjutkan di tengah-tengah keluarga kita. Biar Tuhan memberkati, mari kita berdoa.